Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan fiddin, ada satu video saya yang viral terkait dengan masalah pendidikan anak, dimana di situ sejumlah orang tua merasa perlu klarifikasi ya terkait dengan pondok pesantren itu bukan harga mati. Pondok pesantren itu hanya sarana, bukan tujuan. Pondok pesantren hanya sebagai alat, bukan akhir dari segalanya. Sehingga saya mengizinkan ada anak-anak tertentu yang memang kebaikannya tidak melalui pondok pesantren. Lalu potongan daripada video pendek ini membuat gelisah sejumlah orang tua ketika anaknya tidak kerasan, lalu dengan dalil potongan cerita tersebut, potongan video tersebut, mereka udah kata Ustadz nggak perlu dipondokkan kok, nggak harus dipondok dan sebagainya ya. Sebagaimana juga ada seorang ibu rumah tangga yang dengan video tersebut dia berpikir anaknya tidak harus dipondokkan ya, lalu meminta keterangan kepada saya untuk kemudian gimana toh Tat yang sebenarnya. Maka saya katakan, saya pribadi punya prinsip semua anak harus mondok ya, dari yang pertama sampai yang terakhir SOP-nya harus mondok. Kenapa? Ya ini satu persoalan kultur. Saya dengan adik-adik semuanya di pondok, kemudian istri juga dengan semua adik di pondok, keponakan itu juga di pondok, kami pun tinggal di pondok, ngajar di pondok, hidup di pondok. Ya tentu saja secara idealisme kami menginginkan semua anak itu masuk pondok. Ya, banyak kebaikan di pondok yang tidak bisa diraih di luar. Ya. Tetapi dalam perjalanan kemudian kita menyaksikan bahwa tidak semuanya kemudian mereka akan bisa menikmati perjalanan tersebut. Ya, lalu bagaimana? Nego yang cukup panjang. Kami tawarkan pindah ke sini, pindah ke pondok ini, oke. Ternyata nggak kerasan lagi, pindah ke sini, oke. Ternyata nggak kerasan lagi, pindah ke sini, oke. Ternyata nggak kerasan lagi. Lalu dalam diskusi yang cukup panjang kami putuskan, oke, kamu boleh untuk jadi di pondok dengan syarat bla 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 dan seterusnya. Ya, jadi ini bukan tentang kemudian buat bapak ibu yang memang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren dan misalnya ya apalagi dianggap sebagai sebuah target ya, jalani keputusan tersebut. Tetapi ketika nanti di tengah jalan itu kemudian menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, maka ingat bahwa hukum asal tanggung jawab pendidikan anak jatuh kepada orang tua. Bukan ustadz di pesantren, bukan guru di sekolah, bukan tetangga kita, bukan siapa-siapa, tapi kembali kepada diri kita. Karenanya pemirsa sekalian, maka dalam hal ini pendidikan hakikatnya adalah seni memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi bakat anak-anak kita. Mereka adalah ma'adin, mereka barang tambang. Barang tambang itu ada emas, ada perak, ada besi, ada koral, ada batu bara, ada minyak ya. Anak-anak kita beragam. Tugas kita sebagai orang tua adalah memastikan bahwa mereka bisa dieksplor dengan sebaik-baiknya untuk kemudian diarahkan menjadi sosok yang paling bermanfaat buat lingkungannya. Ya, dan lingkungan itu tidak harus. Kadang-kadang kita sebagai orang tua menginginkan agar anak kita berperan seperti cangkir, gelas yang kita isi. Kita, bapak ibu seperti teko yang mencoba untuk mengisi gelas-gelas tadi. Tapi ternyata anak kita ada yang tidak suka jadi gelas. Mereka lebih memilih menjadi meja sebagai penyangga bagi gelas-gelas tadi. Dia ingin mengambil sisi manfaat dari sisi yang lain. Disinilah kita sebagai orang tua kudu bijak menyikapi hal ini. Tapi kalau saya ditanya tentang bagaimana pondok pesantren, iya, pondok pesantren itu adalah jalur pertama. Setelah itu orang tua harus ikhlas menerima kenyataan, meminta kepada Allah. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Anak-anak kalian gak mengerti mana dari mereka nanti yang akan memberikan manfaat paling banyak buat diri kita. Boleh jadi keberadaan dia di luar pesantren dengan pengawasan yang serius, dengan keikhlasan kita, doa-doa kita, mereka bisa memberi manfaat yang lebih besar. Dan contoh yang seperti ini tidak sedikit. Sebagaimana ada di antara anak-anak kita yang barangkali di pesantren justru jauh sekali dari harapan. Ini tentu bukan tentang pesantrennya, tetapi memang kita harus ingat parenting adalah jurus yang tidak bisa dikopas. Satu anak, satu parenting, satu jurus. Ya, tidak gara-gara kakaknya berhasil kemudian anaknya harus wajib mengikuti sang kakak. Inilah kewajiban terberat dari kita sebagai orang tua, mengerti bagaimana cara menerima amanah
titipan dari Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita, bahwa kita bahagia, kita gembira, kita senang, kita enjoy bukan karena anak kita telah mampu memenuhi semua harapan, mimpi dan keinginan kita, tapi ridolah karena dia adalah anak kita yang dititipkan Allah kepada kita sebagai ladang amal buat kita. Cintai anak kita tanpa tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.